Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Puan Maharani yang mematikan mikrofon. Nah, bukan kali pertama teman-teman Puan mematikan mikrofon saat sedang rapat. Padahal ini rapat anggota DPR, dan tentunya anggota DPR itu punya aspirasi menyampaikan pendapat, baik pribadi atau pendapat dari khalayak ramai yang disampaikan di gedung DPR. Tetapi ketika anggota DPR ini berbicara, ini dimatikan mikrofon oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ini sesuatu yang mengecewakan tentunya. Karena DPR itu memang tugasnya menyampaikan aspirasi. Dalam artian rapat tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan memang itu tugas dari anggota DPR. Tetapi ketika anggota DPR berbicara, kemudian mikrofonnya dimatikan, ini sesuatu yang naif teman-teman. Padahal ini adalah kewenangan hak dari anggota DPR untuk berbicara dalam forum rapat. Walaupun dalam tatibnya, dalam sidang di anggota DPR itu teman-teman ada durasi waktu 5 menit. Kalau berbicara melebihi 5 menit, ini otomatis akan mati. Tetapi tidak sampai 5 menit juga pernah dimatikan oleh Puan Maharani. Ini yang menjadi sorotan publik. Nah teman-teman, terkait itu semua, ini ada kritikan dari Anifah Suryani mengenai Ketua DPR yang mematikan mikrofon. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. Video kali ini saya dedikasikan untuk Tuan dan Puan di parlemen sana. Kali ini tidak akan ada kritikan apapun. Hanya akan ada saran yang semoga saran ini akan didengarkan. Tahu ini apa? Ini adalah toa yang sering digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, baik itu oleh mahasiswa, buruh, dan sipil lainnya. Harganya murah, tidak mahal, tidak sampai harus mengeluarkan anggaran 4 miliar seperti yang harus dikeluarkan untuk ngecat gedung DPR. Untuk Tuan dan Puan, mungkin lain kali ketika ada rapat di parlemen sana bisa masing-masing membawa toa ini agar ketika pimpinan sidang memute lagi mic-nya, Tuan dan Puan masih bisa menyampaikan pendapat hingga selesai ketika interupsi. Rasa-rasanya membawa alat pengeras pribadi sangat penting ketika tengah membahas undang-undang yang sangat penting dan urgent. Agar seberapa banyak pun pimpinan sidang mematikan atau memute mic-nya, Tuan dan Puan masih tetap bisa menyampaikan aspirasinya saat interupsi. Rapat dewan itu berbeda dengan rapat-rapat di OKP. Memang benar pimpinan sidang adalah pimpinan yang mengatur jalannya dari rapat tersebut. Namun, karena setiap rapat dewan di parlemen sana sangat penting. Mengapa? Karena setiap hajat kehidupan masyarakat Indonesia ditentukan di sana. Karena itu sangat penting pimpinan sidang mendengarkan seluruh aspirasi dari dewan-dewan yang lain. Berapa banyak pun waktu yang dihabiskan. Dan yang terakhir, semoga aksi memute mic di saat sidang tengah dilakukan, semoga itu akan menjadi aksi terakhir. Karena mungkin itu akan merugikan beliau, saat itu akan menjadi poin negatif di review-review influencer nanti. Terima kasih. Nah itu teman-teman, kritikan yang disampaikan oleh netizen Anifah Suryani yang mengkritik anggota DPR yang berbicara di dalam forum terhormat kemudian dimatikan mic-nya. Ini menjadi ironi teman-teman, karena pada dasarnya anggota DPR itu adalah menyuarakan aspirasi rakyat atau dia menyampaikan aspirasi pribadinya, tetapi semua itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah tidak hanya sekali teman-teman Puan mematikan mikrofon. Dulu pada waktu pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020, Puan pernah mematikan mikrofon juga. Kemudian dalam rapat terkait Panglima Andika Perkasa yang akan diangkat menjadi Panglima, itu juga ada interupsi-interupsi, tetapi itu juga diabaikan oleh Puan Maharani. Ini menjadi ironi teman-teman, kalau punya ketua DPR itu seperti itu. Harusnya ketua DPR itu memberikan keleluasaan yang cukup kepada anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Ada pendapat, kemudian ada saran, dan kalau perlu ada dialog antara anggota dewan dengan ketua DPR. Jadi sekalian untuk menguji kemampuan ketua DPR RI Puan Maharani. Karena seseorang itu kalau melakukan dialog, apalagi debat, itu akan teruji teman-teman. Kemampuan diplomasinya di hadapan publik, di hadapan orang banyak. Karena bagaimanapun juga teman-teman, nama Puan Maharani ini digadang-gadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
Jadi sekalian menguji kemampuan Puan Maharani berdiplomasi di depan publik. Jadi menurut saya tidak perlu Puan itu mematikan mikrofon. Jadi hadapi anggota DPR yang bersuara, hadapi anggota DPR yang ingin berdialog dengan ketua DPR-nya. Dan saya pikir ini kan biasa saja. Tetapi yang dilakukan Puan Maharani malah mematikan mikrofon. Nah, terkait mikrofon yang mati ini ada berita dari suara.com, teman-teman. Kita akan baca beritanya. Puan Maharani hat-trick matikan mic. Kini korbannya FPKS DPR saat bahas RKUHP. Alasannya bikin publik terbelah. Saat ini sosok Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi sorotan publik karena sepak terjangnya di rapat paripurna pada Selasa 24 Mei 2022. Pasalnya, pada kesempatan tersebut, Puan Maharani kembali terciduk mematikan mikrofon anggota Dewan. Kali ini dampak aksinya dirasakan oleh Amin Aka, salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Amin Aka saat itu melakukan interupsi menyinggung soal kekerasan seksual pada RKUHP. Menjadi sangat penting untuk mengesahkan RKUHP yang di dalamnya mengatur soal tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif, meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual, ujar Amin Aka sebelum suaranya tiba-tiba hilang karena mikrofon dimatikan. Semula Puan memberikan waktu 1 menit untuk Amin Aka menginterupsi, namun nyatanya sang anggota Dewan mengabaikannya hingga mikrofon dimatikan sebelum ia selesai berbicara. Detik-detik Puan mematikan mikrofon serta ekspresi Amin Aka saat hak berbicaranya direnggut. Ini pun menjadi viral di media sosial, termasuk yang mengunggahnya akun Instagram @majeliskopi08, membuat perkara mematikan mikrofon ala Puan ini menuai sorotan luas. Kalau mematikan mikrofon, teman-teman, saat orang berbicara, ini semua orang bisa, teman-teman, karena mikrofon itu dikendalikan oleh pimpinan sidang. Jadi ketika anggota Dewan berbicara yang misalkan melampaui durasi, ini bisa dimatikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dan kegiatan mematikan, menghidupkan mikrofon adalah sesuatu yang tidak sulit, semua orang bisa melakukannya. Saya juga bisa mematikan mikrofon. Ini mikrofon saya, teman-teman, ini bisa saya matikan dan bisa saya hidupkan. Nah, mematikan menghidupkan mikrofon itu sesuatu yang mudah. Tetapi yang tidak mudah adalah memberikan narasi argumentasi terkait suatu persoalan. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah karena di sana tentu akan ada uji materi bahkan debat terkait argumentasi dari seorang anggota Dewan. Kalau hanya mematikan menghidupkan mikrofon itu sesuatu yang mudah menurut saya. Amin Aka terlihat sampai tidak bisa berkata-kata saat mikrofonnya dimatikan paksa oleh sang pimpinan sidang. Sedangkan sebelumnya Puan sendiri telah menyampaikan alasannya ingin menutup sidang tersebut. Nah, ini buru-buru menutup sidang, teman-teman. Padahal anggota Dewan ada beberapa yang ingin menyampaikan pendapat terkait pembahasan pada waktu itu. Tetapi ini Puan Maharani ingin menutup sidang. Nah, kenapa kok buru-buru Mbak Puan Maharani? Harusnya diberi keleluasan anggota Dewan untuk menyampaikan pendapatnya. Rupanya Puan menyoroti waktu sidang paripurna yang telah molor dan berlangsung selama 3 jam sejak pukul 10.42 WIB. Sementara anggota Dewan yang beragama Islam sudah seharusnya segera menunaikan ibadah sholat zuhur. Wow, berarti ini juga penting, teman-teman, untuk segera menunaikan sholat zuhur. Kita akan segera menutup paripurna hari ini karena sudah melewati 30 menit dari jadwal yang sudah masuk dalam waktu sholat zuhur. Tutur Puan seperti yang tampak di awal video dikutip suara.com pada Kamis 26 Mei 2022. Saat itulah Amin Aka mencoba menginterupsi dan bernegosiasi hendak menyampaikan satu hal saja. Meski begitu, Puan awalnya bersikeras untuk menolak permintaan interupsi Amin Aka. Tolong Pak, tadi saya sudah sampaikan, sudah waktu sholat zuhur, tegas Puan Maharani. Wow, ini luar biasa, teman-teman. Waktu bagi Puan Maharani untuk menjalankan sholat zuhur. Dan ini mestinya kita apresiasi, teman-teman. Langkah yang dilakukan oleh Puan Maharani kalau sudah waktu sholat zuhur, ini sholat zuhur. Bagus, teman-teman. Interupsi pimpinan, pinta Amin Aka lagi, yang sampai membuat Puan melepas kacamatanya dengan ekspresi lelah. Video ini pun menjadi viral
di media sosial dan menuai beragam respon publik. Tak sedikit yang kontra dengan sikap Puan, apalagi karena ini merupakan ketiga kalinya ia terciduk mematikan mikrofon anggota Dewan saat sidang. Namun nyatanya aksi Puan juga mendapatkan pembelaan dari Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakspesdam PWNU DKI Jakarta, Lutfi Sarkowi. Beginilah pendapat masyarakat soal aksi hat-trick mematikan mikrofon ala Puan Maharani. Model begini mau jadi presiden, sindir warganet. Nah ini teman-teman, pendapat dari warganet, model begini mau jadi presiden. Prestasinya hanya matikan mic, sambung warganet lain, masih dengan tidak kalah pedas. Mau didengar tapi gak mau mendengar, begitulah kira-kira timpal yang lain. Tidak ada lagi alasan untuk memperpanjang waktu rapat karena seluruh agenda sudah dibahas. Lebih baik rapat segera diakhiri agar anggota DPR dan para staf yang mayoritas adalah umat Islam atau Muslim bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat waktu. Apa Pak Amin AK itu tidak tahu keutamaan sholat tepat pada waktunya? Itu lebih baik daripada berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fisabilillah, tutur Lutfi Sarkowi dalam keterangan tertulisnya. Alasan yang rasional, masuk akal teman-teman. Kali ini alasannya matikan mic karena sudah waktunya sholat zuhur. Tetapi di beberapa sidang yang lain ini tidak ada alasan seperti itu. Kenapa dia mematikan mikrofon oleh Puan Maharani? Seperti pada waktu mau mengangkat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Pada waktu itu ada interupsi-interupsi tetapi tidak dihiraukan oleh Puan Maharani. Dan kalau kita lihat di tahun 2020 ketika ada rapat Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga ada interupsi oleh fraksi Partai Demokrat. Tetapi dalam tengah-tengah interupsi anggota DPR itu dimatikan mikrofonnya oleh Puan Maharani. Jadi tidak sekali teman-teman Puan mematikan mikrofon. Lalu apakah ini sebuah prestasi dari Puan Maharani ketika menjadi anggota DPR mematikan mikrofon dari para anggota dewan yang melakukan interupsi? Nah itu teman-teman terkait Puan Maharani yang menuai kontroversial terkait mematikan mikrofon. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.